Wa qala ba'du salaf, sebagian ulama-ulama salaf mengatakan yakunu fi akhir zaman qaumun yughlaqu anhum babul amal wa yuftahu alaihim babul jadal. Nih, kata sebagian salaf dikatakan di akhir zaman nanti ada satu kaum yang dia ditutup pintu buat beramal, dan kebalikannya dibuka buat mereka pintu buat debat doang. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan lonceng. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim, tadhakura wa tadhkir, wa nafa wal intifa' wal ifadata wal istifadah, wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah, wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair, ibtigha'a mardatillah wa thawabihi wa qurbihi min Allah ta'ala. Nawaitu ma nawabihi as-salafus salih. Qala ma'alif rahimahullah, nafa'ana bihi bi ulumihi fid darin amin. Wa amma al-imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu falaqad kana aidan 'abidan zahidan 'arifan billahi ta'ala khaifan minhu muridan wajhallahi ta'ala bi ilmihi. Sekarang kita sedikit berkenalan dengan Imam Abu Hanifah. Kemarin udah kenalan dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, juga Imam Malik. Ya. Nah, ini imam-imam kita, imam 4 mazhab ini semuanya orang-orang yang luar biasa. Ya, bukan cuman alim tapi abid. Bukan cuman ilmunya banyak tapi orang yang banyak ibadahnya juga. Ya, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita kenalan sedikit dengan Imam Abu Hanifah. Ini dikatakan Imam Abu Hanifah falaqad kana aidan 'abidan. Sama, Imam Abu Hanifah ini selain alim, beliau juga termasuk seorang yang abid, yang ahli ibadah. Ya. Ini apa? Kadang kan ada orang alim doang, cuman ibadahnya ya sibuk dengan ilmu mungkin ya. Tapi imam-imam kita selain ilmunya banyak, sibuk dengan ilmu, tapi ibadahnya juga luar biasa. Termasuk ini juga Imam Abu Hanifah. Ya. Kemudian juga dikatakan beliau zahidan, beliau orang yang zuhud, orang yang nggak cinta dunia, ya. Arifan billah, orang yang mengetahui Allah Subhanahu wa taala, khaifan minhu, juga termasuk orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, muridan wajhallahi taala bi ilmihi, yang menginginkan keridhaan Allah dengan ilmunya. Nah, jadi nggak ada lain, kita belajar mencari ilmu itu tujuannya adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang lain, ya. Nah, Warwa Hammad ibnu Abi Sulaiman annahu kana yuhyi laila kullah. Nah, lihat, yang membuktikan bahwasanya Imam Abu Hanifah ini adalah seorang yang abid, orang yang ahli ibadah, diriwayatkan oleh Imam Hammad Ibnu Abi Sulaiman, kata beliau bahwasanya Imam Abu Hanifah ini menghidupkan malam semuanya. Jadi malamnya sibuk dengan ibadah, ya, malamnya nggak tidur, malamnya begadang, tapi begadangnya dengan ibadah. Sekarang banyak juga malamnya yang begadang,
ya, tapi dengan yang lain. Apalagi anak-anak muda gitu, banyak sekarang yang begadang. Kalau kita lewat ngomong sendiri dia tuh ya, sono sini lagi mabar dia katanya. Kalau Imam Abu Hanifah enggak, ya, malamnya dihabiskan dengan ibadah. Beda ya. Kalau ada yang, makanya kita apa namanya, subhanallah ya, kalau kita bangun malam kita niat buat ibadah kayaknya ngantuknya cepet deh. Tapi kalau sekarang tuh lihat banyak malam ini nggak tidur tapi diisi dengan yang lain, kuat gitu ya, sampai subuh kuat. Kenapa tuh? Apa yang nyebabin gitu dah? Hah? Seneng, iya. Anak-anak, ada anak muda dia main mabar sampai malam, bahkan sampai subuh dia nggak berasa dia. Kenapa ya? Seneng dia, nggak berasa ngantuk, ya kan? Ngomong dia sendirian, wah sono sini, nggak berasa tuh. Ini nggak tahu deh, siang aja. Begitulah orang-orang soleh. Ya, makanya dikatakan, beliau mengatakan, kita ini nikmat dalam ibadah sebagaimana kalian nikmat dalam kelalaian. Ya, kalau kita kan nikmatnya dengan lalai. Kalau orang-orang soleh nikmatnya dengan ibadah. Tadi itu dia main gitu lalai gak ada? Lalai ya. Kadang ada yang main catur, kadang ada yang main walaupun misalkan bohongan. Ya, catur. Gue mikir, nggak taunya udah subuh aja cepet banget ya. Kenapa nggak berasa dia? Karena dia senang. Gitulah ya. Kalau orang-orang yang udah nikmat ibadah sama Allah Subhanahu wa taala nggak berasa. Nikmat dia. Ya. Makanya dikatakan Rasulullah itu pernah pada suatu malam bangun, bilang sama Siti Aisyah, nih Rasulullah, lihat akhlaknya Rasulullah nih. Mau bangun malam, mau sholat tahajud, bilang sama Siti Aisyah, ya Aisyah, alaki hajah, kau malam ini ada hajat gak yang nanti saya bakalan penuhin? Kalau memang nggak ada, saya mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Rasulullah. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, siapa orang yang nggak mau dekat dengan engkau? Dan juga tapi siapa orang yang bisa menghalangi engkau buat beribadah kepada Allah? Artinya tuh, kata Siti Aisyah, ya nggak apa-apa kalau mau ibadah, tapi nggak ada orang yang mau jauh dari engkau, nggak ada ya Rasulullah. Semuanya pengennya dekat. Tapi kalau dia mau ibadah, ya nggak dilarang, gitu ya. Akhirnya Rasulullah udah ibadah, ngambil wudu, sholat, tahajud, ya sholat apa aja di situ. Siti Aisyah, ini pertengahan malam nih, belum sepertiga malam, ya. Pertengahan malam beliau bangun, sholat, dirinya panjang, sujudnya panjang, doanya panjang, ya. Siti Aisyah bangun, Rasulullah masih dalam keadaan berdiri, dalam keadaan sholat. Mendusin, tidur lagi. Kemudian pas mendusin lagi Rasul dalam keadaan sujud. Pokoknya dari pertengahan malam sampai mendekati subuh itu Rasul nggak berubah keadaannya, dalam keadaan ibadah. Pas Siti Aisyah mau mendekat sepertiga malam, beliau bangun juga ikutan tahajud, ngelihat kakinya Rasulullah tawaromat qadamah, ya, kakinya Rasulullah agak bengkak. Ya, itu ibadahnya Rasulullah. Udah selesai, pas paginya ditanya sama Siti Aisyah, ya Rasulullah, apa namanya, bukankah Allah telah mengampuni engkau, ya, yang telah lalu dan yang akan datang, kata Siti Aisyah. Dan apa namanya, semuanya bakalan dikasih sama Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, jawabannya apa? Berbuat seperti itu, ibadah yang luar biasa seperti itu, padahal Rasulullah nggak punya dosa, ya, dosanya nggak ada. Masuk surga, kalau kita kan masuk surga, kita memang yang kepengen masuk surga, tapi kalau Rasulullah beda, surga yang pengen Rasulullah masuk. Kalau kita bangga masuk surga, tapi kalau Rasulullah surga bangga dimasukin sama Rasulullah, kebalikan ya.
Udah pokoknya ketika ditanya seperti itu kata Rasulullah, jawabannya apa? Afala akuna abdan syakura, kata Rasulullah. Ya Aisyah, aku berbuat seperti ini karena aku mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena aku mensyukuri nikmat dari Allah, aku gunakan semuanya buat beribadah. Kalau Rasulullah dapat nikmat, di samping nikmat yang banyak, ya ujiannya juga banyak. Ya, tapi yang ujiannya itu, cobaannya itu nggak dilihat sama Rasulullah. Yang dilihat adalah nikmat-nikmat yang dikasih sama Allah. Rasulullah udah dijamin, Rasulullah maksum, Rasulullah bakalan dikasih semua yang Rasulullah kepengenan. Kata Rasulullah, nikmat-nikmat ini wajib saya syukuri, kata Rasulullah. Ya, dan saya berbuat seperti ini karena pengen menjadi hamba yang bersyukur. Nah, berarti caranya kita bersyukur kepada Allah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah yang di luar biasa begitu aja ibadahnya luar biasa. Ya, karena yang anak-anak muda itu rubah tuh. Kalau bisa rubah deh, jadi cepat jadi walinya kali itu ya. Semalaman suntuk dia ibadah aja. Wah, selamat dah tuh anak-anak muda gitu ya. Cuman itu dia dirusak nih kita. Pikiran kita sekarang dirusak. Bukan orang tua lagi yang dirusak, dari generasi mudanya udah dirusak ya. Ya. Dia dibikin kesenangannya sama game. Ya. Ya memang nggak apa-apa ya, mainan tuh nggak apa-apa. Cuman kalau waktunya habis buat di situ aja, ya Allah sayang banget. Ya nggak dapat fadilahnya Rasulullah yang Rasulullah katakan, syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak-anak muda yang nanti mendapatkan naungannya Allah adalah anak-anak muda yang ngabisin waktunya buat beribadah kepada Allah. Karena anak-anak muda dihabisin waktunya buat yang kagak jelas. Ya, apalagi kalau sampai dipakai judi itu. Ya. Itu dia tuh. Serem. Ya, makanya sekarang serem. Dia semangat. Nah, itu ya bedanya. Kenapa ya rahasianya orang-orang soleh itu ibadahnya nikmat, ibadahnya walaupun panjang, walaupun lama itu bisa kayaknya nggak berasa, karena senang. Ya, karena di situ ada kesenangan. Jadi sesuatu yang kita lakukan dengan senang itu nggak berasa. Justru kita semangat. Tapi kebalikan, kalau sesuatu yang kita lakukan karena terpaksa, kayaknya lama banget. Ya, lama banget nih taklim nih. Misalkan, ya, taklim terpaksa misalkan. Nggak kelar-kelar nih Ustaz ngomongnya. Nah, terpaksa. Tapi kalau dia senang, cepet banget tuh, udah selesai aja. Nah, senang tuh berarti. Ya. Nah, ini kata Imam Muhammad bin Abi Sulaiman, Imam Abu Hanifah itu malamnya nggak tidur, dihabisin dengan ibadah. Insyaallah. Ya. Kalau kita baru cuma bisa ngomong doang nih, baru cuma bisa baca biografi ulama-ulama yang Masya Allah, belum bisa ngikutin dia. Tadi ya kita benar ibadah, kita benar begadang juga sama. Yuhyi lailah kula juga sama. Ya. Kita ngidupin malam juga, semuanya kita hidupin malam. Ya. Tiap malam dari itu kita hidupin. Ntar paginya malah kesiangan subuhnya ya. Jam 4 udah mulai ngantuk gitu. Aduh. Azan itu kayak Nina Bobo deh tuh. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang lain pada bangun nih tidur. Kebalikan. Yuhyi lailah kullah sama, tapi bedanya orang-orang soleh ngidupin malamnya dengan ibadah. Kalau sekarang ngidupin malamnya dengan kelalaian. Waruya annahu kana yuhyi nisfal lailah. Nah, diriwayatkan juga katanya Imam Abu Hanifah enggak ngidupin semuanya malamnya. Artinya habis Isya, kalau yang disebut malam tuh habis Isya sampai malam yang disebut ya pas masuk maghrib ya. Artinya ini setelah sholat Isya beliau terus tuh ibadah sampai sholat subuh. Ada satu riwayat lagi mengatakan setengah malam. Dan
dari misalkan dari jam berapa, jam 8 dah ya, taruh dari jam 8 sampai jam 4, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 jam. Nah, berarti pertengahannya 4 jamnya, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, pertengahan malam jam 12. Misalkan beliau ngidupin dari jam 12. Famarra yaman fi tariqin. Satu hari ada seseorang, beliau melewati satu jalan, fa asyara ilaih insanun wa huwa yamshi. Imam Abu Hanifah lagi jalan, ada orang bilang, itu tuh Imam Abu Hanifah tuh. Wa qala al-akhar, hadha huwa alladhi yuhyi al-laila kullah. Orang yang ngelihat Imam Abu Hanifah lewat bilang, tuh dia tuh Imam Abu Hanifah yang malamnya beliau hidupin dengan ibadah semuanya. Ya. Falam yazal ba'da dzalika yuhyi al-laila kullah. Padahal ini kata Imam Abu Hanifah, saya bangun malam cuma dari pertengahan doang. Pas lagi lewat satu jalan, ada orang yang bilang, oh itu dia Imam Abu Hanifah tuh. Ya, beliau ngidupin malam semuanya, nggak tidur. Ya, habis kayak begitu, pas diomongin begitu, gue denger. Nah, kayaknya aneh, ngidupin malam cuman setengah doang dah, setengahnya lagi dipakai buat istirahat misalkan. Kemudian kalau beliau mengatakan, waqala ana astahi minallahi subhanahu wa ta'ala an usofa bima laisa fiyya min ibadati. Mulai saat itu kata beliau, karena orang ngiranya aneh yang ngidupin malam semuanya, padahal baru ngidupin setengah malam. Ya, mulai saat itu aneh nggak tidur dari malam itu. Ya. Kenapa? Karena malu sama Allah Subhanahu wa taala. Orang udah husnudzon. Ya, orang udah husnudzon sama Imam Abu Hanifah. Oh, ini dia nih Imam Abu Hanifah yang ngidupin malam semuanya dengan ibadah. Tapi beliau ngerasanya, ngelakuinnya baru setengah malam. Karena ada prasangka orang husnudzonnya, prasangka baik orang itu, beliau ngidupin malam, ya udah akhirnya dikerjain. Ya, kalau kita kan kebalikan ya. Oh, ini orang Masya Allah nih ibadahnya banyak, nggak taunya kita ibadahnya sedikit. Oh, udah biarin aja dah. Dia ngomong begitu emang aneh, padahal ibadahnya nggak ada. Iya. Kalau beliau kan diomongin begitu husnudzon, orang malu beliau sama Allah. Oh, ini orang udah husnudzon ya, Masya Allah nih. Kalau begitu aneh mau ngelakuin. Ya. Kalau kita iya dipuji sama orang dia seneng, tapi ibadahnya kagak nambah-nambah. Ya, cuman demen pujian doang. Nasallallahu al-afiyah. Nah, ini Imam Abu Hanifah. Jadi husnudzonnya orang tuh beliau beliau ambil, beliau jadi pelajaran buat semangat. Ya, buat bikin semangat. Ini orang nih Masya Allah nih, tuh lihat tuh ada orang tuh dia tiap taklim pasti hadir. Padahal kadang-kadang hadir, kadang-kadang kagak. Karena orang ini husnudzon, ya, dia nyangkanya tiap taklim dia pasti hadir. Nah, gara-gara itu udah aneh nggak mau goib-goib lagi dah, nggak pernah hadir dah, hadir mulu. Nah, misalkan begitu, ya. Nah, jadi husnudzonnya orang diambil baik, ya, diambil baiknya sama beliau. Nah, setelah kita tahu imam-imam kita ini luar biasa, ya. Nah, Imam Ghazali mengatakan, unzur ilal ladzina idda'au al-iqtida'a bihaula. Coba ente lihat, ya, orang-orang yang dia mengaku-ngaku ngikutin. Nah, ini kita nih, orang-orang yang ngaku mengikuti imam-imam yang empat ini, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, ya, yang udah ngaku-ngaku, asadaku fi da'wahum amla. Mereka ini benar gak, jujur gak di dalam pengakuannya dia sama ente mazhabnya ngikutin siapa? Imam Syafi'i. Tapi perlakuan kita, akhlak kita, ibadah kita udah sama belum sama Imam Syafi'i? Ya. Jadi kita mengaku pengikut dari satu imam, mengaku pengikut dari sekarang lah, misalkan ada orang-orang soleh, ada ulama kita, oh aneh ngikutin beliau dah. Benar gak tuh kata Imam Ghazali?
Ya, jangan cuma ngaku-ngaku aja, ana muridnya beliau nih, ana pengikutnya beliau, tapi nggak pernah ngikutin akhlaknya beliau. Jangan kan? Ya. Kalau bisa sedikit-sedikit kita ikutin. Misalkan sekarang kita senang sama ulama siapa, sama Habib siapa, oh beliau perlakuannya seperti ini nih, akhlaknya seperti ini, ibadahnya seperti ini. Kalau bisa ikutin, ya nasihat-nasihat beliau kita ikutin. Nah kalau bisa mengikutin seperti itu, ini baru benar. Ya kata Imam Ghazali, ini baru benar dia akhlaknya masya Allah. Nanti muridnya siapa? Oh muridnya Habib Fulan, muridnya Ustadz Fulan, muridnya Kiai Fulan. Oh masya Allah, pantas ente jadi muridnya. Akhlak ente masya Allah, sama seperti yang diajarin sama guru ente. Nah ini baru top. Ya, jangan cuma ngaku-ngaku akhirnya kita ngejelekin nama guru kita. Guru kita udah masya Allah, Habib kita udah masya Allah, Ustadznya udah masya Allah, Kiainya udah masya Allah. Nggak taunya akhlaknya jelek. Ente muridnya siapa? Muridnya Kiai Fulan. Nah nggak pantas ente. Nggak pantas ente jadi muridnya beliau. Kenapa? Akhlaknya itu begini. Ya, itu kata Imam Ghazali. Lihat, kalau kita cinta sama seseorang, kita mau diaku sebagai murid seseorang, ya, kita mau diaku sebagai pengikut seorang ulama itu, kalau bisa kita ikutin jejaknya. Bukan cuma tadi cerita doang, kan? Minimal lah misalkan, oh tadi imam-imam yang tadi tuh ibadahnya luar biasa, ya minimal kita ikut. Jangan, walaupun misalkan aneh nggak bisa sama seperti beliau, ya sedikit-sedikit, ya minimal sholat 5 waktu kita jangan tinggal. Kalau mau ditambahin lagi yang sunnah-sunnah dikit-dikit dulu aja, ya sholat tahajud ya 2 rakaat dulu dah, ambil sholat witir, ya dikit-dikit. Yang penting kita mau ada mengikuti orang-orang yang kita panutin, ya. Nah, wa qala ba'du salaf, sebagian ulama-ulama salaf mengatakan yakunu fi akhir zaman qaumun yughlaqu anhum babul amal wa yuftahu alaihim babul jadal. Nih, kata sebagian salaf dikatakan di akhir zaman nanti ada satu kaum yang dia ditutup pintu buat beramal, dan kebalikannya dibuka buat mereka pintu buat debat doang. Sekarang bukan. Ulama kita tadi begini, amalnya luar biasa, cuman cerita doang. Tapi kita debatin, bukan buat diikutin. Itu benar gak tuh? Sesuai sama Quran hadis gak tuh? Iya, sesuai dengan didebatin, bukan buat diamalin. Ya, kalau dulu kan, wah ada ustadz ini, ada kiai ini, ada habib ini, jadi masya Allah orangnya sholat tahajudnya rajin, itu dilakuin sama yang dengarnya. Kalau sekarang enggak, ulama ini masya Allah, bener gak tuh dia tuh, hadisnya bener gak tuh, itu hadisnya sahih apa? Ya Allah, udah amalin, bukan buat ilmu, itu buat diamalin, bukan buat didebatin. Ini debat aja, amalnya kagak ada. Ya, mau ngapain? Wa fi ba'dil akhbar, ada di sebagian kabar, innakum fi zamanin ulhimtum fihi al-amal. Ya, di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat, di zaman para tabi'in, orang-orang yang orang-orang khairul qurun, ya, sebaik-baiknya zaman itu zaman sahabat, para tabi'in, terus ke bawah. Benar, ke bawah-bawahnya dikit lagi kiamat makin jelek. Ya, dikatakan tidak bertambah hari kecuali hari itu makin buruk. Ya, kalau udah dikit lagi akhir zaman, dia dikit lagi sampai kiamat, mau dikit lagi kiamat, itu hari makin buruk. Di zaman paling top itu adalah zamannya Rasulullah. Ya, di zaman para sahabat. Nah, di zaman para sahabat dikatakan para sahabat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semangatnya buat beramal. Ngelihat Rasulullah, jangankan ibadah yang wajibnya, kalau para sahabat, Rasulullah lewat satu jalan, di situ ada pohon. Ya, ada pohon. Pas lagi ada pohon itu kan tingginya Rasulullah tuh
kalau mau lewat pohon itu beliau harus nunduk. Nenek ada sahabat yang lewat situ lagi, walaupun pohonnya udah kagak ada, itu sahabat lewat situ masih nunduk. Ya, ini kan kalau dibilang apa namanya ibadah wajib bukan, ya, tapi ngikutin Rasulullahnya tuh benar-benar. Sampai Rasulullah jalan di situ nunduk aja, ditanya sama yang lain pas lagi lewat situ. Kenapa kok nunduk? Nggak ada apa-apaan kalau ada potong pohon kita nunduk di situ, wajar dah. Ya. Ditanya, iya, anu waktu itu pernah ngelihat Rasulullah di sini ada pohon, Rasulullah pas lagi mau lewat nunduk ngindarin batang pohon itu. Nah, saya sekarang ngikutin Rasulullah. Walaupun udah kagak ada pohonnya, tetap jalannya nunduk. Ya, itu zaman para sahabat. Yang apa yang dilakuin sama Rasulullah semuanya sunnah. Jadi sunnah Rasulullah itu bukan cuma perkataan, perbuatannya Rasulullah itu semuanya sunnah. Iya, semuanya perbuatan Rasulullah itu adalah sunnah, sesuatu yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Fi Rasulillah, di dalam diri Rasulullah, bukan hanya di dalam perkataannya. Jadi gerak-geriknya Rasulullah, semua yang dilakukan Rasulullah itu adalah uswah hasanah. Itu para sahabat. Wa sayati qaumun yulhamunal jadal, bakalan datang satu kaum dia cuman bisa debat doang, amalnya nggak ada. Ente pengikut Imam siapa ya? Ane pengikut Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah gimana orangnya? Malamnya dihabisin dengan tahajud. Nah, kita ya debat aja, nggak ada habisnya. Ya, amalnya kagak ada. Nah, Nasallallahu jangan ya, jangan sampai. Kalau kita bisa kita udah deh nggak usah banyak ngomong. Ilmu itu bukan cuma buat didebatin. Ilmu bukan cuma buat didebatin. Ilmu yang kita dengar itu buat kita amalin. Ya, al ilmu bila amal kasyajar bila thamar. Ya, ilmu asyajar al ilmu bila amal, ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Kalau ada pohon doang nggak ada buahnya kayaknya kurang ya enak, nggak ada yang dipetik hasilnya. Ya mungkin cuma buat neduh doang, buat ngademin. Ya tapi buahnya nggak bisa dinikmatin. Begitu juga dengan ilmu. Ya kita apalagi kita dah ngaku dah ilmunya nggak banyak, ya ilmunya sedikit, amalnya sedikit. Mau yang diandelin apa? Kalau yang mending tuh masih mending kalau ilmu kita sedikit, kita amalin tuh mending dah tuh. Ini ilmunya udah dikit, debat mulu kayak orang bener ya. Ini hadisnya gimana deh? Itu benar gak tuh dari Rasulullah? So tahu kayak yang paham hadis udah ikutin. Percaya sama ulama, percaya sama ustadz, percaya sama kiai, percaya sama habib. Ilmunya, nasab keilmuannya bener. Ya, nasab keilmuannya udah bener. Udah nggak usah banyak nanya. Yang beliau nasihatin, yang beliau anjurin kerjain. Nggak usah sosokan banyak nanya dalil, nggak usah udah. Ya, kita kagak paham. Dalil-dalilnya kagak paham. Yang udah jadi aja, udah jadi amalin, udah singkat, ringkas. Ya, jangan cuman debat. Itu emang benar tuh. Rasulullah kan ngidupinnya malamnya cuman 11 rakaat. Masa ada orang yang 1000 rakaat sih? Itu berarti nggak sesuai sunnah. Udah malas aja dah udah. Ya. Nggak usah pakai ribet-ribet, mau yang 11 rakaat, mau yang berapa rakaat, yang penting malamnya buat ibadah. Ya. Cepet nih, udah jam 5:29 terbitnya sekarang jam 5:28 ya. Ya, kayaknya subuhnya luar biasa. Jam 4:10. Mungkin ada pertanyaan dulu kali ya. 5:30 karena udah terbit ya. Nah, ya Pak. Baik. Iya, 5:30. Berarti ada waktu 5 menit lagi ya. Ntar habis ini baru pertanyaan Pak. Nah,
Nah, jadi apa ya tadi kita katakan, ulama-ulama kita itu luar biasa. Ya. Nah, kalau bisa tadi ringkasnya apa yang dikasih sama ulama-ulama kita itu kita amalin walaupun dikit, nggak usah pakai banyak nanya. Orang dulu manjur-manjur tuh gitu. Karena nggak banyak nanya. Pernah mungkin yang kita ceritain tuh orang jalan di atas air dengan bismillah. Pernah ya? Ada orang yang mau belajar. Dia mau belajar tapi buat nyampe ke gurunya dia harus lewatin sungai. Lewatin sungai harus pakai getek ya, pakai sampan gitu. Harus lewat situ. Ini orangnya miskin, nggak punya duit ya. Habis belajar, besokannya mau belajar lagi, ya. Kalau mau nyampe situ harus, kalau nyewa sampan kan harus pakai duit. Ya. Nanya sama gurunya, guru, ini besok nih aneh mau belajar lagi, cuman udah nggak punya duit udah, habis bekalnya nih. Gimana caranya? Sudah ya datang aja. Iya, karena kalau ke sini harus lewatin sungai dulu. Kalau lewatin sungai ya bayar jasa sampan itu. Gimana caranya guru? Udah gampang. Ente pas mau nyebrang ke sungai baca bismillah aja. Ntar ente bisa lewat di situ. Bener guru? Bener. Yakin dia kuat deh. Nggak pakai nanya dalil. Dalilnya mana guru? Pakai dah. Ayo. Emang ada Rasulullah ngajarin kalau lewat sungai baca bismillah bisa jalan di atas air? Nggak ada. Hadisnya sahih apa kagak ada. Nggak ada ya. Bener guru? Iya, yakin deh, yakin. Pulang, habis selesai itu besokannya mau datang lagi. Lewat sungai orang-orang lewat apa? Pakai jasa sampan, dia bismillahirrahmanirrahim jalan di atas air. Top ya. Pas nyampe situ gurunya bingung. Gimana? Dia diamalin, udah guru. Yang lain pakai sampan, aneh jalan di atas air. Kata gurunya, top juga nih. Iya. Gurunya diundang, ada acara. Ya, guru ntar bisa nggak datang ke tempat kita? Kita ada acara. Oh iya, pas diundang nih, muridnya jemput. Ya, jalan di atas air lagi kayak tadi teh. Bismillah jalan. Bareng pulang sama gurunya. Orang pulang sama gurunya. Pas mau lewat sungai, gurunya nanya, sampannya mana nih? Kan kita mau lewat sungai. Guru bercanda dah. Bercanda iya, sampannya mana? Kan kemarin guru yang ngajarin lewat di atas sungai nggak usah pakai sampan, pakai bismillah aja. Nanti gurunya iya juga ya. Tapi belum pernah keyakinannya lebih kuat muridnya nih. Deg-degan juga nih kata guru. Udah guru jangan bercanda dah, lewat aja bismillah. Muridnya lewat bismillahirrahmanirrahim, gurunya bismillah kagak yakin. Gak bisa. Muridnya malah lebih hebat daripada, tergantung ya keyakinan. Sama kayak di sini, mungkin Anda cuma ngomong-ngomong doang, antum yakinnya lebih luar biasa, lebih cepat. Iya, lebih cepat. Nggak harus gurunya yang lebih mulia, nggak begitu juga. Kadang ada orang yang dengar itu malah lebih yakin. Ya, yang ngomong nih malah cuma bisa ngomong doang, yang dengerin yakin nih Ustaz ngomong kayak gini, aneh lakuin. Nah, itu yang top tuh, itu yang mujarab tuh. Lihat aja orang-orang dulu. Banyak dah cerita-ceritanya, yang mau lahiran tadinya dokter bilang begini-begini, udah nggak usah takut, bismillah dipegang lahir biasa. Iya kan? Dulu kan begitu. Mana ada dokter harus diginiin? Enggak. Udah normal deh biasa. Yakinnya top. Ya, orang-orang dulu tuh yakinnya top. Itu dia. Entar di sini juga ada namanya, Imam Ghazali menerangkan tentang bab tauhid. Bab tauhid itu kita benar-benar yakin, serahin semuanya sama Allah. Ya. Tauhid itu harus nanti min samaratihi kata beliau at-tawakkul. Kita nanti punya sifat tawakal aja sama Allah. Kalau udah punya sifat tawakal sama Allah, tenang hidup udah. Ya. Jadi semua yang ada sama kita itu memang udah diatur sama Allah tuh deh, nikmat hidup. Nah, itu gunanya ilmu tauhid, ilmu yakin, ilmu akidah. Ya,
ilmu yakin benar-benar Allah yang ngatur semuanya. Nah, itu insya Allah tenang. Tadi itu. Ya, kalau kita udah yakin semua yang ada ini udah diatur sama Allah, udah ditetapin sama Allah, tinggal terima. Ya, nggak pakai debat dah, nggak pakai. Kalau debat-debat repot, nggak masuk akal, kagak yakin ntar akhirnya. Iya, akhirnya kita nggak ngamalin, nggak ada manfaatnya juga tuh ilmu. Yang repot nih, makanya suudzon sama orang. Enggak, dikatakan al-madad biqadril mashhad. Pemberiannya Allah tuh tergantung dengan keyakinan kita. Kita yakin dikasih sama Allah, kagak yakin udah suudzon. Bener gak tuh? Kagak dikasih. Iya, karena kita udah kagak yakin sama Allah. Ana inda dzanni abdi bi, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku ini menurut prasangka hambaku. Kalau kita bilangnya baik, makanya lihat ulama-ulama kita kalau minta doa, Bib doain nih Bib ya, insyaallah khair. Padahal lagi sakit dia, khair apaan Bib? Ya kan? Kan kadang misalkan kita, ini ada masalah begini nih Bib, Ustaz ini ada masalah gini, Kiai ada masalah gini, dia insyaallah khair. Kenapa itu? Karena buat nimbulin keyakinan sama kita, udah semuanya baik. Artinya yang dari Allah itu semuanya baik. Mau musibah, mau nikmat, baik semuanya karena dari Allah. Khair, sakitannya parah, udah insyaallah khair. Khair apaan? Kan? Tapi kenapa? Kenapa ngomong begitu? Karena buat meyakinin sama kita udah baik. Jangan dibilang sakit ini begini nih. Ya. Nyangkanya udah begitu. Iya. Kalau bisa, ada gimana keadaan? Alhamdulillah dulu deh. Alhamdulillah aneh baik. Cuman memang ada gini. Baru dah ada cumannya. Iya. Tapi pertamanya tetap baik. Prasangka baik, alhamdulillah baik semuanya. Tapi ya gitu. Tapi saat ya gini dah. Tapi banyak masalah gitu. Ya udah nggak apa-apa, yang penting pertamanya baik dulu dah. Nah, ada ya. Intinya dari pelajaran kita sekarang, kita udah belajar ulama-ulama kita itu luar biasa, walaupun sedikit ya perkenalan kita sama beliau. Kalau bisa ikutin, nggak usah banyak debat. Ya, ilmu bukan buat hanya didebatin. Memang ntar ada sesi-sesinya, tapi yang paling penting kita amalin. Dan juga bukan kelas kita dah, bukan kelas kita buat debat-debat, bukan kelas kita combrok udah nggak tahu apa gitu ya, nggak paham. Nah, tinggal kita amalin aja. Nah, udah lewat 7 nih malahnya. Ada mau tanya dulu 10 menit baru kita sholat nanti syarab. Ada mau tanyain? Ayo. Sabar dulu nih. Jawab dulu nih. Habis itu baru Bang Herman. Sabar dulu. Ayo, Herman dulu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mapan. Saingannya juga sama dia kayaknya cakap. Pokoknya kalau di mana aja deh kalau dia itu orang itu 5 juta. Terutama ibadah dia doa. Tapi kan satu minta mau. Kalau kiai aja mau, tapi dia selalu kiai. Terus kalau mau dia apa itu kalau dan kalau kerjaan ini kiai itu gimana Pak? Ya, jadi musik bagaimana? Iya. Nah, kita lihat kiainya ya. Kalau kiainya itu orang masya Allah, orang soleh. Jadi kadang seseorang
Jadi kan tadi kan pertanyaannya, kalau kita apa-apa ke kiai, ke orang, ke ustadz, ke siapa-apa atau siapa aja ya, bukan hanya kiai. Ada masalah datang ke dia, ada masalah, kenapa enggak langsung ke Allah aja? Ini musyrik apa kagak? Nah, gitu ya. Yang namanya musyrik itu adalah menduakan Allah. Ya, musyrik itu adalah menjadikan selain Allah itu sesembahan kita, yang kita sembah dia, atau meyakini sesuatu bisa berpengaruh bukan karena izin Allah. Oh, ini karena dia nih. Ya, itu pembahasannya ntar panjang lah. Jangankan begitu, kita yakin ini obat ini nih yang nyembuhin aneh nih. Itu benar ya, emang perkataan lumrah sih biasanya. Tapi yang kita maksud melalui obat ini ya Allah kasih kita sembuh. Karena semuanya itu dari Allah. Aneh kalau ada duit tenang aneh. Sama. Semua juga. Yang jadi yang bikin tenang duit, bukan Allah. Banyak musyrik ini, sirik ini banyak. Aneh kalau rumah aneh gede, enak, tenang hidupannya. Nah, itu namanya itu sesuatu yang kecil, tapi kalau kita yakinin, nah, kadang itu dah, kita nggak bersandar sama Allah. Segala sesuatunya kagak kita sandarin sama Allah. Sama kayak tadi, ada masalah dikit hanya ke kiai, ada masalah dikit hanya ke ustaz. Lihat dulu nih kiainya, ustaznya gimana ya. Kalau memang yang diajarin benar, ya nggak apa-apa, kita jadiin teman curhat. Kadang ada kiai, ada ustaz malah diperes dia nih. Iya. Jadi udah kayak orang dihipnotis. Beneran, kadang ada begitu. Ini orangnya dia top nih, orang kaya, manfaatin sama kiainya nih. Ya, ente di dalam diri ente ada begini. Pokoknya ente kalau ada apa-apa bilang ke aneh. Kadang sampai semuanya dikasih buat kiainya, ustadznya. Ini udah diperalat begini nih. Yang tadinya top, yang tadinya dia mungkin hartanya banyak, keduniaannya banyak, habis sama tuh kayak itu dibohongin tuh berarti kalau begitu tuh. Iya apaan begitu. Nah, kalau kayak seperti itu nggak usah dah. Ini kiai, ulama, ustadz yang istiqomah. Yang istiqomah. Kalau ada apa-apa curhatnya ke beliau. Kenapa ya? Karena memang fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang punya ilmu kalau kita enggak tahu. Bukan berarti kita ngeduain Allah. Kecuali kalau memang kita nyembah dia. Nanti enggak kiai mulu, aneh sembah tuh kiai. Ya baru itu musyrik. Tapi cuman sekedar minta pendapat, ya, cuman minta arahan. Nah, kenapa nggak langsung aja ke Allah? Kan ente bisa langsung doa. Ya coba aja deh doa dulu sama Allah, langsung dikabulin tapi kagak. Misal, ya curhat langsung sama Allah. Apalagi kelas-kelasan kita, yang kalau ke curhat kagak tenang nih hati nih. Masih ada, kalau kagak diungkapin tuh masih geretak aja tuh. Ntar malah pikiran udah curhat nggak apa-apa ya, curahin ke ustaz, ke ini, yang penting unek-unek gitu udah keluar, udah lega dah ya. Nah ntar tuh ustaz atau kiai yang ngasih solusi, tapi nggak pakai tarif, nggak kalau datang ke aneh harus bayar segini dulu ya, kalau kagak nggak terima. Nah, ini jangan dah ya. Artinya yang benar-benar memang buat ngasih solusi kita itu nggak apa-apa. Nah, apa-apa bukan berarti buat menuhankan dia, bukan. Ya. Tadi tergantung sama orangnya. Ya. Nah, jadi tergantung sama orang. Mau siapapun yang kita datengin, bukan kiai dah. Misalkan ada orang bukan ustadz, bukan siapa, misalkan ada sebutannya siapa lagi?
Hah? RW yang Pak RW, Pak RT sama Pak Lurah. Ane kalau ada apa-apa datang aja ke RW, datang ke Lurah, datang ke, Hah? Pak RW jangan dah katanya. Kalau kiai dan nanti saya kalau Pak RW ya. Nyusahin Pak RW. Pak RW udah minta. Kembalikan itu. Dipintain nih tarifin Pak RW. Sama gue juga pusing. Kalau kiai pusing. Ada solusinya. Ya, jadi tergantung keyakinan sama itu orang. Kalau memang dia, ya, kalau memang dia yakinnya cuma sama itu doang, bukan sama Allah, maka ya, dan kita juga nggak bisa ngumumin musyrik apa kagaknya itu orang, ya. Nah, kalau dia minta sama itu orang, ya, sama kiai mau ustaz apa, dia nggak yakin sama Allah, baru dia. Ya. Tapi kalau dia cuman perantara, kiai, ustaz, doain aneh ya, aneh lagi ada masalah begini nih. Ya. Cuman memang itu dia beritanya ustaz kiai begitu tuh. Kalau lagi ada masalah orang baru pada datang tuh. Kalau udah enak dia lupa dia tuh. Kalau kata jamaah DL dah. Datang curhat aja, kiainya dengerin. Dia dengerin. Terima kasih kiai. Udah enak kiai ditinggalin. Ya. Model-model kita itu ya gitu deh. Sama ya Pak? Iya sama. Kalau lagi ada masalah baru datang Pak. Datang aja. Ya, jadi gitu ya. Nah, kalau dia memang yakinin, apalagi dia, ini lagi nih, datang ke kiai itu cuman buat wasilah perantara dan tetap kita berdoanya sama Allah. Nanti masalah itu udah kelar belum? Udah, alhamdulillah tuh, aneh udah datang ke kiai ini. Kalau datang ke beliau udah kelar dah semuanya dah. Nah, ini nih. Iya. Aneh datang ke kiai, aneh minta berkahnya beliau. Mudah-mudahan wasilah beliau aneh husnudzon. Ya, aneh husnudzon, aneh banget baik sangka nih kiai orang soleh, orang masya Allah ibadahnya banyak, doanya cepet dah kalau beliau yang doa. Kalau aneh lewat zigzag dulu, dah doanya zigzag, dosanya banyak, ya, makan haramnya ada, bohong orang ada, banyak zalimnya ada, nyampainya lama. Kalau kiai ini nyampainya cepet, ya, lewat tol dia cepet deh. Kalau kita ya lewat gang-gang ada tuh, dia sempit-sempit, mapnya nyasar lagi, lama. Ya, kalau begitu kita tetap datang ke beliau buat wasilah, buat perantara kita sama Allah, boleh. Ya, tapi kalau kita yakin ya sama beliau doang, itu yang musyrik. Mau datang ke siapa aja walaupun bukan kiai, ya, sama kayak tadi, mau misalkan mau datang ke dokter, karena kalau sama dokter ini nih sembuh dah, yang nyembuhin memang dokter, ya, musyrik. Ya, nah, itu kadang ucapan-ucapan, tapi memang hati kita maksudnya tuh melalui perantara dokter ini, ya, alhamdulillah nih dokternya pengalaman nih, obatnya mantep, nah, dia ngasihnya pas buat kita, apa wasilah perantara yang nyembuhin tetap Allah, yang nyelesain semuanya tetap Allah, ya, jadi ngambil berkah tabaruk. Ya, Rasulullah juga pernah minta doa sama Sayyidina Umar. Ya, sahabat-sahabat jangan pernah minta doa sama Rasulullah. Jadi saling mendoakan. Gitu ya. Jelas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kalau saya tanya, bangsa Islam tuh kalau sholatnya apa di masjid manusia atau bukan? Bangsa jin. Serem juga pertanyaannya. Bangsa jin Islam apa? Sholatnya di masjid manusia Islam. Saatnya aduh, kita belum pernah masuk ke alam jin lagi. Jadi jawabnya gimana nih? Hah? Jangankan masuk alam jin, lihat jin aja takut lagi. Allah alam deh. Allah alam. Tapi ya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, Allah tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ibadahnya jin gimana? Allah alam dah.
nggak tahu dah gitu ya. Kalau ane udah bisa masuk ke alam jin baru ntar ane ceritain. Tapi nggak mau juga dah. Ngeri. Takut juga ntar sama jin ya. Oh, harus so tahu nih. Udah terangin aja, bukan begitu, didatangin lagi gitu ya. Jadi Allah alam dah. Hah? Tertanya sama Bang Hermani lain nih. Ceritain atau? Allah alam ya. Seperti apa Allah alam. Jadi yang penting ada jin Islam, ada jin kafir ya. Tinggi pertanyaannya nih. Dah, ini ya. Masuk ke alam jin. Mang Pudin, wah Mang Pudin penutupnya Mang Pudin nih kayaknya. Waalaikumsalam. Apa? Oh goncang, gempa. Curhat. Bagaimana nih? Coba saya mau tanya. Petunjuk mudah-mudahan bagus ya untuk saya. Curhat. Ini 3 orang. Udah istirahat dulu. Menerima orang itu. Tapi kalau Ustaz saya yang di kampung, semua yang punya guru, yang udah kampanye nih. Oke, kayaknya tim sukses nih. Boleh bahasa Sunda. Abdi hayang ieu, boleh. Boleh. Bahasa Inggris boleh, bahasa Jepang boleh juga. Bahasa Spanyol. Nggak usah dijawab dari ini, curhat lagi curhat. Apa namanya? Kita nunggu apa ya, istimewa ulama aja udah ya. Nah, ntar kita ada istimewa ulama, gimana keputusannya kita ikutin. Perkumpulan ulama. Nah, kita patuh deh sama beliau udah tuh ya, sama beliau ngambil dengan itu. Ya mudah-mudahan kita dapat pemimpin yang bagus deh ya, pemimpin yang amanah. Syaratnya dengan kita ikutin ulama deh. Ya, ulama bilang apa, kita ikutin. Ya. Nah, kita ikut ulama. Antar beliau yang tanggung jawab. Kita kan nggak tahu apa-apa. Nih, ulama ngomong apa, ya kita ikutin. Biar kita nggak ada apa lepas tanggung jawab deh. Beliau yang kalau ntar kita ditanya, ente kenapa milih ini? Ngikutin ulama ya Allah deh. Beres. Kalau kita pilihan kita doang, apalagi cuma gara-gara duit, ya udah. Ente kenapa milih ini? 200.000. Udah, ya jangan, ya. Habis sehari 200.000, habis sehari. Iya. Semiliar lagi habis tuh yang kayaan ente. Ya, udah gitu ya. Nah. Ntar kita nunggu ijtima dari ulama. Nah, kita baca Al-Fatihah dengan niat mudah-mudahan ilmu yang kita pelajarin menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, yang bisa kita amalin, yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Rasulullah SAW. Dan yang kedua, kita niat dengan baca Al-Fatihah ini mudah-mudahan semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalau ada yang sakit di antara kita atau saudara-saudara kita, mudah-mudahan disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kita tambahin buat saudara-saudara kita di Palestina, ya kita belum bisa bantu mereka dengan kekuatan, dengan uang, minimal kita dengan doa. Ya, doa silahul mukmin, doa adalah senjatanya orang mukmin. Mudah-mudahan Allah jaga saudara-saudara kita di sana, Allah berikan kemenangan buat beliau-beliau dan Allah Subhanahu wa taala dengan secepat mungkin Allah bebaskan kota Palestina. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa kama anna waslafuna salihun qiraatul Fatihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim da'wahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lakum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.